teman-teman. Jadi materinya adalah materi pengendalian internal dan ancaman. Karena untuk UTS kemarin kan sampai ke dokumentasi ya. Maka kemudian untuk USIP-nya di pengendalian internal dan fraud. Nah, itu teman-teman kan lebih banyak materi-materi yang sebenarnya kalau ujian secara offline itu akan menjadi materi hafalan ya. Tapi kemudian di sini adalah kecepatan teman-teman nanti mencari sumber bacaan di situ. Kemudian, apakah ada pertanyaan untuk USIP-nya? Oke, belum ada pertanyaan. Kemudian untuk hari ini saya akan menunjukkan ke teman-teman sebelum masuk ke siklus bisnis, itu kita akan melihat bagaimana sebenarnya SIA itu akan digunakan di lapangan ya, di realitanya. Nah, tentu saja sistem informasi akuntansi ini berkaitan erat dengan mata kuliah juga, mata kuliah pilihan analisis dan perancangan sistem. Jadi kalau teman-teman di mata kuliah analisis dan perancangan sistem sebenarnya tidak banyak teori yang bisa dipelajari, karena aslinya itu APS itu lebih banyak ke prakteknya dari SIA ya. Jadi dia komponen praktek dari sistem informasi akuntansi itu di analisis dan perancangan sistem. Tentu saja kemudian ditambah yang namanya managerial project. Tetapi untuk teori, untuk fondasi itu semuanya dari sistem informasi akuntansi. Termasuk nanti kemudian untuk di mata kuliah teknologi informasi untuk bisnis itu juga basisnya banyak juga dari sistem informasi akuntansi dan sistem informasi manajemen. Nah, masuk ke siklus bisnis, ini saya akan tunjukkan ya. Jadi ketika teman-teman ini nanti untuk di awal, saya ingin mengingatkan dulu pada teman-teman bahwa apa itu sistem. Jadi teman-teman harus paham dulu apa itu sistem, mempelajari. Jadi ketika kita bicara tentang sistem, kita bicara tentang ada komponen atau ada elemen. Nah, kemudian, komponen ini akan ada yang saling berkaitan. Komponen-komponennya lebih dari satu, maka dia akan saling berkaitan, kemudian untuk mencapai satu tujuan atau goal. Nah, ketika kita bicara tentang sistem informasi akuntansi, maka tujuannya adalah sistem yang bertujuan untuk menghasilkan informasi. Nah, informasi apa? Informasinya adalah informasi akuntansi. Nah, di sini akuntansi ini nanti akan berperan di dalam pengambilan keputusan. Jadi sistem informasi untuk pengambilan keputusan. Nah, karena akuntansi, maka dia berkaitannya, dia akan lebih banyak terkait dengan hal-hal yang bersifat finansial, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi akuntansi itu tidak melulu bahwa semuanya yang harus semuanya berhitung dengan uang ya, maksudnya harus ketemu langsung dengan uang, tidak. Tetapi bisa juga secara langsung maupun tidak langsung. Tetapi intinya adalah keputusan ini dia akan punya dampak ya, maksudnya dia akan punya dampak terhadap finansial atau ada hal-hal finansial yang berdampak pada pengambilan keputusan, maka dia akan termasuk di dalam ranah akuntansi. Nah, pertama teman-teman ketika kita memahami sistem informasi akuntansi, kita harus paham bahwa di sini, bahwa sistem informasi akuntansi, segala sesuatu hal yang berkaitan dengan informasi yang dihasilkan untuk pengambilan keputusan, ya, berkaitan dengan finansial, baik langsung maupun tidak langsung, maka itu termasuk dalam kategori di dalam sistem informasi akuntansi. Nah, nanti kita akan melihat ya, di dalam siklus bisnis kita akan melihat bagaimana situasi finansial itu yang dimaksud dengan langsung dan tidak langsung. Seperti ini. Ya, teman-teman. Jadi kita pahami dulu, ini yang dimaksud dengan sistem informasi akuntansi. Jadi segala sesuatu ya
sebuah sistem yang komponen-komponen yang saling berkaitan dan akan bertujuan menghasilkan informasi untuk pengambilan keputusan. Jadi kita, akuntan itu bertugas untuk memberikan informasi, menyediakan informasi bagi manajerial atau bagi champion ya, atau pihak-pihak yang melakukan pengambilan keputusan. Kita yang bertanggung jawab untuk menyediakan informasi tersebut. Nah, informasi tersebut kemudian dihasilkan melalui sebuah sistem. Oleh sebab itu, kita itu bertanggung jawab memastikan bahwa informasi yang dihasilkan ini nanti akan menjadi informasi yang berguna. Nah, teman-teman sudah melihat di awal-awal semester ini ada beberapa kriteria informasi yang berguna. Nah, tujuan kita adalah memastikan bahwa informasi itu berguna, memiliki kriteria informasi yang berguna. Nah, ini kemudian ada di sistem informasi akuntansi. Ya, setiap pengambilan keputusan manajerial atau setiap pengambilan keputusan apapun, baik itu manajerial, baik itu sebuah rumah tangga, tapi ketika dia berkaitan dengan dampak finansial, baik secara langsung ataupun tidak langsung, maka itu tidak masuk di dalam ranah sistem informasi akuntansi. Nah, di sini kita akan bicara tentang komponen terlebih dahulu ya. Oke. Nah, kemudian di komponen SIA, kemudian ada komponen sistem informasi akuntansi. Karena tadi kita melihat bahwa untuk menghasilkan informasi akuntansi tersebut, tujuannya adalah menghasilkan informasi akuntansi. Nah, itu perlu ada komponen-komponen yang saling berkaitan, saling berhubungan agar bisa menghasilkan informasi. Nah, komponen SIA, kalau teman-teman melihat di buku, itu ada people atau orang, kemudian ada data, kemudian ada, lalu ada data informasi, infrastruktur, kemudian ada pengendalian internal, dan satu lagi di sini ya, ada prosedur. Nah, di sini kadang-kadang di beberapa buku ini infrastruktur pengendalian internal ini dibagi menjadi dua ya, ada software dan kemudian ada hardware. Masing-masing ini kemudian menghasilkan informasi ya. Jadi ini saling berkaitan satu sama lain kemudian akan menghasilkan informasi. Sorry ya. Nah, ini akan menghasilkan informasi. Nah, kita mulai dari orang, kemudian dari yang dimaksud dengan orang, itu kita perlu ada orang. Jadi sebagai contoh di dalam siklus bisnis, kita akan mulai dengan siklus pendapatan. Nah, hari ini akan menjadi materi review kita. Itu ada komponen orang, itu siapa saja di sini, misalnya kemudian ada bagian customer service atau penerima yang bagian menerima pesanan ya, penerima pesanan. Kemudian juga ada bagian misalnya kemudian pengiriman. Kemudian ada bagian dari penagihan, dan juga kemudian ada bagian dari kasir ya, penerima kas. Nah, ini adalah satu komponen. Nah, siklus pendapatan sendiri adalah sebuah sistem, tetapi dia adalah subsistem dari sistem perusahaan. Tapi dia adalah sistem ketika kita bicara tentang siklus pendapatan.
Nah, di situ kemudian ada yang namanya lah orang, kemudian ada data. Nah, informasi pertama kali kita ingin melihat data apa sih yang diperlukan di dalam siklus pendapatan. Nah, misalnya di sini ada data pelanggan, misalnya, kemudian ada data barang yang dijual. Kemudian ada data barang yang dijual, kemudian ada data yang lain ya. Jadi ini yang kemudian menjadi tugas kita sebagai analis sistem untuk mengidentifikasi data apa yang diperlukan. Lalu ada prosedur. Prosedur apa sih yang diperlukan di dalam sistem informasi di siklus pendapatan? Prosedur apa? Dari penerimaan pesanan misalnya. Dan lain-lainnya ya. Dan kemudian ada prosedur, lalu ada infrastruktur TI ya. Nah, ini software-nya apa, hardware-nya apa. Lalu ada pengendalian internal. Nah, pengendalian internal, untuk melihat pengendalian internal yang diperlukan, kita perlu tahu ancaman. Nah, kemudian ancamannya apa, lalu kemudian pengendalian apa yang diperlukan untuk mencegah atau mengurangi kerugian dari ancaman tersebut. Nah, semua sistem sama, maka semua siklus di dalam sistem informasi sama ya. Jadi ada setiap komponen ini. Nah, ini yang kemudian memastikan bahwa ketika komponen-komponen ini itu memastikan bahwa informasi yang dihasilkan dari interaksi komponen-komponen ini akan mampu membantu manajerial membuat atau melakukan pengambilan keputusan. Dengan kata lain, komponen-komponen ini akan mampu menghasilkan informasi yang berguna. Nah, tentunya ketika teman-teman melihat informasi yang berguna, nah maka di situ kita harus tahu dulu. Kenapa kita belajar di siklus pendapatan? Karena di siklus pendapatan kita harus tahu dulu. Apa itu yang disebut sebagai siklus pendapatan? Kemudian, apa keputusan kunci yang perlu diambil dari siklus pendapatan yang dapat diambil dari siklus pendapatan atau yang terkait dengan siklus pendapatan? Lalu bagaimana keputusan kunci ini akan dibuat, itu informasi apa yang diperlukan untuk membuat atau diperlukan untuk mendukung keputusan kunci ini. Ya, jadi seperti itu. Jadi dari siklus pendapatan kita perlu keputusan kunci, tahu keputusan kunci apa yang akan dibuat dalam siklus pendapatan. Paling simpel adalah di dalam siklus pendapatan adalah penjualan yang optimal ya. Misalnya ini simpel, salah satu keputusan kuncinya. Tetapi tentu saja keputusan kunci tidak hanya sesederhana ini ya. Ada banyak hal dan itu setiap perusahaan itu punya keputusan kunci yang berbeda-beda. Tapi intinya misalnya pendapatan bagaimana kita mendapatkan laba sebanyak-banyaknya gitu ya. Laba sebesar mungkin itu untuk sebuah tujuan dari perusahaan. Gitu. Nah, ini untuk konsep dasar ya, bagaimana kemudian kenapa kita perlu belajar seperti itu. Nah, untuk kemudian kita bisa menentukan informasi yang diperlukan, tadi kan berarti untuk mendapatkan informasi kita perlu data. Nah, kita perlu tahu data itu harus diproses untuk menjadi sebuah informasi. Ya. Nah, ini yang kemudian menjadi tugas dari sistem informasi akuntansi ya. Bagaimana kemudian
setelah ada keputusan kunci, kita perlu menghasilkan informasi, kita menentukan data apa yang dibuat, kemudian kita menentukan bagaimana proses untuk menghasilkan data tersebut dari sistem informasi akuntansi. Nah, tapi untuk mencapai ini, maka ini sebenarnya yang dipelajari secara tahapan demi tahapan di kelas SIA ini, teman-teman, pertama kali ketika teman-teman bekerja sebagai analis sistem informasi akuntansi, berarti teman-teman akan mulai dengan mampu mengidentifikasi ya. Sistem informasi akuntansi yang sedang berjalan di perusahaan. Ya, jadi kalian mampu mengidentifikasi sistem informasi akuntansi, kemudian dengan mengidentifikasi komponen-komponennya. Apa saja komponen-komponen di situ. Kemudian setelah itu, identifikasi ini lalu dilakukan dengan berikutnya adalah menganalisis. Menganalisis ini di sini teman-teman lalu dilakukan analisis. Untuk mempermudah analisis, teman-teman perlu menguasai yang namanya teknik dokumentasi. Nah, teknik dokumentasi ini yang kemudian sudah dipelajari oleh teman-teman itu adalah data flow diagram dan kemudian flow chart. Dan lalu adalah bisnis proses diagram ya. Nah, ketiga dokumentasi ini penting untuk mampu menganalisis dan mengevaluasi komponen-komponennya. Ya, kita bisa melihat komponen-komponen SIA dan kemudian kita bisa melihat data flow diagram flowchart ini. Nah, kemudian di sini kita bisa melihat bagaimana apakah tujuan dari SIA sudah terpenuhi. Ya, analisis ini setelah melihat ini kita melihat apakah tujuan dari sistem informasi akuntansi diantaranya adalah untuk menyediakan informasi yang berguna, itu sudah terpenuhi. Penuhi ya. Nah, ini. Nah, kemudian baru setelah itu untuk melihat informasi terpenuhi itu kan berarti memastikan bahwa informasi berguna. Dan kemudian bebas dari bias, bebas dari salah saji, dan kemudian berguna itu juga bisa untuk menjaga aset dan nilai perusahaan. Nah, maka di sini kemudian supaya informasi tetap berguna, maka lalu ada yang namanya pengendalian internal. Pengendalian internal ini untuk mengatasi ancaman. Nah, teman-teman, untuk materi USIP, kalian kan sudah belajar ancaman dan pengendalian internal. Oh, kalian melihat bahwa ancaman itu ada yang dari manusia, ada juga yang berupa dari alam. Nah, manusia ini ada yang disengaja, dan ada yang tidak disengaja, yang berupa kriminal. Nah, ini masing-masing akan ada pengendaliannya sendiri-sendiri. Nah, kemudian bagaimana lalu kemudian sebagai analis sistem, kita lalu akan memberikan rekomendasi untuk perbaikan dari komponen-komponen ini. Nah, kemudian teman-teman akan belajar ya, bagaimana kemudian kita melihat menganalisis apakah satu komponen atau menganalisis apakah sebuah sistem informasi akuntansi itu sudah cocok atau belum dengan kebutuhan dari perusahaan. Jadi tidak ada sistem yang terbaik, tetapi yang ada adalah sistem yang paling cocok dengan kondisi sebuah perusahaan. Oke, sampai di sini untuk pengantarnya. Apakah teman-teman ada pertanyaan? Belum ada pertanyaan? Belum, Bu. Belum, Bu. Oke, kalau kalian belum ada pertanyaan.
Kalau memang nggak paham dan meminta saya diulang, oke ya, maksudnya teman-teman di bagian mana yang kira-kira masih blank, gitu. Jadi saya hanya mencoba dulu ke teman-teman untuk, ini loh sebenarnya sistem informasi akuntansi itu gunanya untuk ini. Kenapa kalian harus belajar tentang fraud, tentang kontrol ya. Oke, yang berikutnya saya akan membantu teman-teman untuk belajar bagaimana kita membaca bukunya di buku Romni ini ya. Nah, pengetahuan yang saya berikan mungkin nanti dalam waktu dekat itu bisa jadi tidak valid lagi ya, maksudnya sudah ada perubahan. Nah, maka di sini bagaimana sih kita belajar untuk melihat dari sumber. Nah, di sini teman-teman di buku dari Romni, ini kita di chapter 12, sebelum nanti saya berikan namanya slideshow-nya, saya akan lebih banyak memberi cara bagi teman-teman baca buku. Yang pertama ini di chapter 12, ini teman-teman bisa melihat dari learning objective ini, ya. Di learning objective ini adalah bagian dari apa namanya, ya. Jadi ketika teman-teman pertama membaca ini sebagai bagian dari sumber, nanti teman-teman akan memerlukan skill ini khususnya ketika skripsi ya. Sebenarnya adalah skripsi itu adalah intisari dari apa yang dipelajari oleh teman-teman. Jadi sebenarnya teman-teman kalau bilang bahwa ketika kuliah nggak dapat apa-apa yang dipakai untuk kerja ya, karena kalian nggak serius dengan skripsinya sebagai formalitas. Jadi sebenarnya intisari kalian kuliah itu pada waktu skripsi, karena kalian mampu mengidentifikasi sebuah masalah, lalu kemudian menemukan solusi. Itu sebenarnya adalah intisari dari sebuah proses perkuliahan. Nah, pengetahuan-pengetahuan yang didapat sebelumnya itu adalah fondasinya saja, tapi bukan sesuatu yang kemudian untuk bisa langsung dipakai ya ketika teman-teman bekerja. Nah, di sini teman-teman bisa melihat dari learning objective ini kita akan diminta untuk mampu menelusuri aktivitas bisnis. Nah, maka di sini teman-teman perlu membuat sebuah catatan. Oke, aktivitas bisnis dasar apa sih di siklus pendapatan? Kemudian apa itu ancaman, dan kemudian pengendalian yang diperlukan untuk mengelola ancamannya. Nah, kemudian di sini teman-teman melihat ada sales order entry, shipping, billing, dan cash collection. Nah, mungkin di sini teman-teman bisa melihat bahwa oh ternyata aktivitas bisnis dasar itu terkait dengan sales order entry, shipping, billing, dan cash collection. Nah, lalu untuk masing-masing proses itu ada keputusan kunci yang harus dibuat dan ancaman untuk proses tersebut. Kemudian bisa menyebutkan pengendalian apa yang diperlukan untuk mengatasi ancaman. Nah, di sini kemudian ini yang akan ditemukan oleh teman-teman di buku ini. Nah, ini adalah contoh dari keputusan kunci. Keputusan kunci yang ada di dalam siklus pendapatan. Ya, keputusan kunci di dalam siklus pendapatan. Sementara kalau di sini, ini teman-teman bisa melihat sebenarnya apa sih yang termasuk dalam batasan dari siklus pendapatan. Nah, karena ini segala sesuatu yang terkait dengan menyediakan barang dan jasa kepada pelanggan ya di sini. Dan kemudian mengumpulkan atau menerima pembayaran atas penjualan. Nah, jadi teman-teman bisa melihat bahwa ini loh batasan dari siklus pendapatan.
Sepanjang dia terkait dengan menyediakan barang dan jasa sampai dengan dia mendapatkan pembayarannya, itu adalah termasuk dalam siklus pendapatan. Oke, sebentar. Kenapa saya berubah ya? Ada yang melihat tadi slide saya yang berubah di mana? Di feedback itu, Bu. Kenapa? Kayaknya harusnya yang di sit with. Sebentar. Ini di bagian mana? Feedback. Ya, yang di sebelahnya gambar kaca pembesar itu loh, Bu. Oh, Nah, ini. harusnya yang Oke. atasnya. Ini. Thank you. Terima kasih. Nah, di sini teman-teman, saya lanjutkan ya. Nah, di sini teman-teman akan melihat, ketika kita melihat dari buku, maka teman-teman akan menemukan, ini saya akan mengajari teman-teman bagaimana kita belajar dari sebuah buku ya. Akan mudah bagi saya untuk memberikan langsung apa sih isinya, tapi mungkin bagi teman-teman yang pengen lebih ini ya, lebih lebih mendalami. Nah, di sini ketika kita mulai, ini adalah contoh kasus ya, contoh kasus dari Alpha Omega Elektronik. Nah, ini pertama kita melihat ketika kita akan melakukan sebuah analisis terhadap sistem informasi akuntansi, maka yang pertama kita lakukan itu kita perlu melihat, perlu mengenali, perlu memahami yang namanya struktur organisasi. Karena berbeda struktur, maka sistem yang akan kita terapkan akan berbeda lagi. Di sini kita melihat ada presiden, kemudian ada director internal audit, artinya di sini direktur audit internal itu dia tidak berada di bawah vice president untuk masing-masing ya. Karena apa? Internal audit itu dia akan memeriksa. Nah, kemampuan teman-teman melakukan analisis sistem informasi akuntansi itu adalah untuk berada di posisi direktur internal audit seperti ini. Nah, kemudian di sini ada marketing, kemudian ada manufaktur, lalu sistem informasi, kemudian ada finance, kemudian ada sumber daya manusia. Nah, ketika melihat struktur organisasi seperti ini, maka teman-teman perlu terlebih dahulu menentukan, kita mau menganalisis sistem yang mana sih? Oke, yang pertama kita akan menganalisis sistem perusahaan. Memang sebuah sistem perusahaan besar. Tetapi kita tidak bisa kemudian sistem perusahaan besar langsung kita analisis saat itu juga. Kenapa? Karena terlalu besar, terlalu banyak. Nanti kewalahan. Maka kemudian kita akan mulai dari siklus pendapatan terlebih dahulu. Biasanya ini yang paling sering dipakai atau paling sering menjadi fokus dari perusahaan adalah siklus pendapatan. Kenapa? Siklus pendapatan itu berkaitan langsung dengan kas masuk. Ya, sumber daya yang akan diterima oleh perusahaan. Jadi biasanya itu akan diutamakan ketika pengembangan sistem. Selain itu, ini juga berkaitan langsung dengan customer, dengan pelanggan. Nah, oke, maka kemudian kita akan melihat bahwa ada siklus pendapatan di sini. Nah, lalu selanjutnya kita akan melihat di siklus pendapatan itu struktur organisasi ini, siapa saja sih yang akan berkaitan dengan siklus pendapatan. Nah, yang secara langsung berkaitan dengan siklus pendapatan tentu saja adalah bagian dari marketing, gitu ya. Kemudian dari ini ya, penjualan ya. Lalu kemudian bagian dari inventory control. Nah, sebentar, saya annotation-nya mana? Ya, ini saya tandai ya. Seperti ini yang berkaitan dengan siklus pendapatan. Kemudian inventory control, karena apa? Karena barang yang kita jual. Kemudian ada shipping, karena ada pengiriman barang. Nah, lalu kemudian ini ada kasir, ya. Kemudian ada credit manager. Nah, ini adalah orang-orang yang akan berkaitan dengan secara langsung dengan
siklus pendapatan ya. Jadi ada, oh ini receiving juga ya. Sebentar, shipping, oh enggak. Inventory control, shipping. Receiving ini nanti masuk ke siklus pengeluaran. Nah, ini ya, kemudian ada kasir, credit manager, kemudian inventory control. Nah, ini yang akan menjadi fokus dari siklus pendapatan. Pertama kali ketika teman-teman melakukan analisis sistem informasi akuntansi, teman-teman melihat dulu siklus struktur organisasinya ya. Ini yang kemudian akan dipakai untuk menentukan komponen pertama dari sistem informasi akuntansi, yaitu orang. Ya, karena kita melihat, inilah fungsinya kita melihat struktur organisasi. Kita akan menentukan komponen pertama dari sistem informasi akuntansi berupa orang. Nah, lalu selanjutnya, ini teman-teman melihat untuk masing-masing ini, itu tugasnya apa. Oke, kemudian selanjutnya adalah kita kemudian melihat di sini ya, teman-teman bisa melihat soalnya. Nah, ini kemudian yang diminta adalah bagaimana Alpha Omega itu akan meningkatkan layanan pelanggan. Kemudian, what information does marketing needs to perform its task better? Artinya adalah ada permasalahan di sini. Ini yang akan kalian temui di lapangan ketika teman-teman jadi sebuah analisis sistem. Maka kalian akan menemukan masalah. Bisa masalah itu langsung muncul dari klien, langsung seperti ini. Bagaimana AOE, Alpha Omega Enterprise, ini akan mampu meningkatkan layanan pelanggan. Kemudian, informasi apa yang diperlukan oleh marketing agar bisa menjalankan tugas tersebut dengan baik. Jadi, apa sih yang diperlukan untuk meningkatkan layanan pelanggan, untuk meningkatkan kepuasan pelanggan? Informasi apa yang bisa kita dapatkan supaya meningkatkan layanan pelanggan? Kemudian berikutnya adalah masalah berikutnya, bagaimana kita bisa mengidentifikasi pelanggan dan pasar yang paling menguntungkan. Nah, ini adalah keputusan kunci ya, ini adalah masalah yang kemudian memerlukan keputusan kunci di situ, di mana. Lalu bagaimana ini dia perlu untuk mengelola akun kredit ya, bagaimana supaya nanti kebijakan kredit itu mampu untuk mempengaruhi penjualan dan piutang yang tak tertagih. Bagaimana kita akan membuat sebuah kebijakan, bagaimana kita sebagai seorang analis sistem akan mampu memberikan rekomendasi kebijakan bagi perusahaan yang akan menguntungkan dari sisi penjualan dan juga menguntungkan untuk mengurangi kasus-kasus piutang tak tertagih. Nah, kaitannya kemudian terkait dengan bagaimana peningkatan dari prosedur untuk penerimaan kas di situ. Nah, ini kemudian kita akan melihat ya. Jadi ini ada ada permasalahan, lalu teman-teman kemudian menentukan ya keputusan-keputusan kunci yang perlu dihasilkan dari 4 permasalahan ini. Ini adalah contoh ya, contoh kasus yang kemudian menjadi pengantar bahwa ini loh yang bisa dilakukan dengan memperbaiki sebuah sistem di dalam perusahaan dengan menggunakan sistem informasi akuntansi. Nah, maka di sini kita akan melihat dulu ya. Lalu intinya adalah di sini ini. Teman-teman bisa melihat di sini ya. Kemudian teman-teman akan menemukan bahwa sebenarnya inti dari semuanya itu akan untuk menyediakan produk yang tepat pada waktu yang tepat dengan harga yang tepat ya di tempat yang tepat. Nah, ini kemudian setelah menentukan tujuannya apa, lalu kemudian di sini ya, teman-teman bisa melihat dari tujuan kemudian
kunci keputusannya di situ. Nah, ini juga termasuk bagian dari bagaimana kita akan meningkatkan layanan terhadap pelanggan. Karena pelanggan itu intinya mereka cuma berpikir bahwa kita dapat produk dengan harga yang optimal. Seperti itu. Oke, kemudian di sini, lalu berikutnya adalah bagaimana kita melihat konteks siklus pendapatan itu kemudian akan kita kaitkan atau bagaimana siklus pendapatan itu terkait dengan siklus-siklus lain di dalam perusahaan atau entitas lain di luar perusahaan. Apa informasi yang bisa diperoleh siklus pendapatan dan apa informasi yang bisa dihasilkan oleh siklus pendapatan, dari mana, dan akan diberikan kemana. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa siklus pendapatan ini kemudian akan mendapatkan informasi dari customer, kemudian akan mendapatkan informasi dari bank, lalu siklus produksi, dan siklus pengeluaran. Nah, ini kemudian biasanya siklus produksi ini hanya untuk perusahaan manufaktur. Tapi kalau untuk perusahaan dagang, dia akan di siklus pengeluaran ya. Nah, ini kemudian bagaimana siklus pendapatan ini akan berdampak pada sistem manajemen sumber daya manusia dan sistem buku besar. Ini kita akan melihat ya bagaimana kemudian ada pengaruhnya. Misalnya kemudian di sini, oh ada keterlambatan dalam pengiriman barang ke customer. Apakah sepenuhnya salah revenue cycle? Nah, lalu kita bisa melihat sebelum memeriksa bahwa ada kesalahan di revenue cycle, kita bisa lihat apakah ini dipengaruhi oleh siklus produksi atau siklus pengeluaran. Nah, kalau ternyata itu bukan, misalnya kemudian ada keterlambatan pasokan barang di siklus produksi, ya berarti bukan siklus pendapatannya yang perlu diperbaiki, bukan siklus pendapatannya yang perlu dianalisis, tetapi kita perlu berpindah ke siklus produksi. Nah, ini fungsi dari diagram konteks. Kita akan melihat bahwa apakah betul sebuah permasalahan itu muncul karena sistem ini atau kemudian sistem yang berbeda. Nah, ini yang kemudian fungsinya dari konteks diagram. Jadi bukan berarti kemudian kita ngutak-atik di sini terus, padahal yang salah bukan di sini. Kan sia-sia. Misalnya yang kemudian yang salah di production cycle. Nah, nanti di production cycle ternyata, loh kami nggak produksi tepat waktu karena barang bahan bakunya terlambat datang. Loh, berarti bukan di production cycle dong, itu di expenditure cycle. Ini fungsi dari konteks diagram, supaya kita bisa tahu tepat di mana sih kita harus memperbaiki subsistem dalam perusahaan tersebut. Ini fungsi dari konteks diagram. Nah, revenue cycle ini kemudian apa saja sih proses-prosesnya setelah, oh dari bagian produksi nggak telat nih, yang telatnya di mana? Nah, kita akan melihat ada 4 proses utama ya di siklus produksi, siklus pendapatan. Yang pertama adalah sales order entry atau penerimaan pesanan. Secara simpel, kalau teman-teman belanja di pasar, beli sayur gitu ya, saya beli atau beli ayam gitu ya, yang beli ayam kampung gitu ya, 1 ekor. Oh, ayam kampung 1 ekor 75.000. Oke, saya beli ayam kampungnya 1 ekor 75.000 gitu ya. Bilang kan nggak terlalu besar, jadi 75.000 gitu misalnya. Nah, oke lah. Itu namanya sales order entry. Kemudian shipping. Shipping itu adalah penyerahan barang. Ketika barangnya diserahkan, itu kemudian dia disebut sebagai shipping. Karena kita menyerahkan ini barangnya. Lalu billing itu ketika kita menyebutkan angka. Ya, jadi tadi kalau billing itu bisa dilakukan sebelum atau sesudah shipping. Jadi itu bisa kita lakukan sebelum atau sesudah shipping ya. Untuk billing. Nah, tetapi cash collection itu selalu dilakukan sesudah billing. Nah, ini teman-teman bisa melihat ada alurnya ya. Alur seperti ini. Nah, yang kemudian dimaksud dengan sinkronisasi, konsisten ya. Ini di sales order entry, kemudian ada commission di sini.
Ini artinya bahwa komisi ini dihitung pada saat sales order entry, bukan pada saat cash collection. Ini untuk menunjukkan bahwa human resource management itu nanti komisinya dihitung dari sales order entry, bukan dari bagian cash collection ini. Seperti itu. Ini caranya baca data flow diagram. Nah, ini kemudian kita akan ketemu ya, ini untuk 4 dasar utama. Nah, kemudian untuk sistem informasinya ya, sistem informasi di siklus pendapatan. Nah, ini kemudian teman-teman mengidentifikasi prosesnya apa sih. Ini kan kalian akan melihat bahwa yang ada di buku Romney ini adalah contoh yang dilakukan oleh AOE. Ya. Jadi dari AOE ini untuk menunjukkan apa sih yang dilakukan. Nah, karena ini kemudian tadi adalah data flow diagram untuk melihat aliran data. Nah, ini yang disebut sebagai flowchart system. Nah, flowchart system ini dijelaskan di sini ya, teman-teman. Jadi, gambar ini itu adalah gambar yang mewakili narasi di sini. Oke. Nah, kemudian di sini kita akan melihat ini adalah yang disebut sebagai flowchart system. Teman-teman akan melihat flowchart dokumen itu berbeda dengan flowchart system. Kalau dokumen itu aliran dokumen ya. Kalau flowchart system ini akan, kalau dokumen kan kita dibagi menjadi grid ya, dari kiri ke kanan gitu ya untuk posisi-posisinya. Tetapi kalau flowchart system berbeda, karena terutama kalau ini sistem yang sudah terintegrasi. Nah, ini kita akan melihat di sini, ini adalah fungsi-fungsinya ya. Fungsi penjualan atau bagian penjualan, bagian akuntansi, bagian pengiriman, bagian gudang, kemudian ada bagian kasir. Nah, lalu juga ada di sini, kemudian ada untuk yang lihat laporannya. Bentar. Nah, ini juga ada inventory, kemudian ada marketing, dan ada customer service ya. Teman-teman. Di sini teman-teman bisa melihat dari informasi tadi bahwa ada web storefront ya. Artinya adalah ini maksudnya adalah pelanggan itu akan melakukan proses pembelian melalui web. Ya, kemudian ini yang disebut sebagai ini yang kemudian disebut sebagai apa sih namanya? Electronic transmission. Ya, electronic transmission itu lambangnya seperti ini ya, electronic transmission-nya. Internet order. Artinya adalah pelanggan melalui web itu akan melakukan pesanan melalui internet. Nah, pesanan ini kemudian masuk ke proses sales order processing. Ini adalah komputer program komputer ya, yang kotak ini. Nah, lalu di sini itu bagian penjualan akan mendapatkan display, akan mendapatkan tampilan customer account information, lalu kemudian mengkonfirmasi penjualan. Nah, ini artinya adalah input, electronic input. Lambang ini adalah electronic input. Artinya adalah bagian penjualan melakukan electronic input berdasarkan tampilan customer account information untuk mengkonfirmasi internet order. Nah, kemudian program komputer ini, selain mendapatkan internet order dan juga di sini, kemudian ini yang akan lalu mengupdate
mengupdate basis data terintegrasi. Nah, basis data ini kemudian bisa diakses oleh baik accounting, shipping, warehouse, cashier, atau kemudian bagian inventory control, marketing, atau customer sendiri dengan program-programnya. Nah, di sini kemudian lalu bagian shipping atau pengiriman itu kemudian akan mendapatkan informasi tentang order yang sudah disetujui, sudah dikonfirmasi oleh sales, kemudian melakukan proses shipping. Nah, ini kemudian mereka menginput informasi packing slips dan bill of lading. Nah, lalu bagian gudang itu lalu melihat picking ticketnya, ngambil barangnya, kemudian melakukan daftar barang yang sudah diambil, ya, lalu kemudian diproses oleh shipping. Nah, kemudian di sini adalah billing, ya, billing kemudian ada piutang, ini adalah oleh accounting, dia akan melihat customer account dan dia akan menginput. Nah, ini proses billing dan account ini menunjukkan bahwa ada barang yang bukan ada barang, ada dokumen yang dicetak. Kalau bentuknya seperti ini, dia berarti ada dokumen yang dicetak dari proses ini untuk dikirim ke customer. Kalau seperti ini, berarti dia berupa invoice yang dikirim melalui electronic transmission, alias dia berupa soft copy, dikirim ke customer. Nah, kemudian berikutnya ada customer. Di sini digambarkan bahwa customer membayar bank. Kita tidak melihat proses yang dilakukan oleh customer, karena customer adalah entitas di luar sistem, ya, bukan sistem yang dijalankan oleh kita. Tapi yang kita tahu adalah customer membayar melalui bank. Jadi kita akan melihat informasi customer pembayarannya itu masuk ke sistem cash collection processing, yang kemudian akan di-approve, disetujui, divalidasi oleh kasir. Ya, ini adalah logo display, kemudian ini adalah logo input. Nah, lalu berikutnya adalah di sini ada laporan, ya, ada informasi dan laporan yang ini akan berupa display, ya. Ada customer account, sales and profitability reports, inventory status. Nah, ini yang kemudian adalah menjadi sebuah informasi yang akan diperoleh oleh marketing, diperoleh oleh customer service, kemudian diperoleh oleh inventory control. Nah, ini yang lalu ada informasi yang dihasilkan. Ini yang kemudian disebut sebagai display saja. Kalau di sini dia display dan bisa input, bisa mengupdate. Tapi kalau di sini dia hanya display saja. Gitu. Nah, ini adalah cara untuk membaca flowchart system. Sampai di sini teman-teman paham? Apakah paham, teman-teman? Permisi, Bu. Ya, silakan, Caca. Mau bertanya. Ini kan ada lambang yang atau simbol yang sama gitu kan, Bu. Seperti tadi yang ada display saja sama yang satunya tadi apa cara membedakan untuk membacanya bisa tahu seperti itu tuh bagaimana, Bu? Nah, coba maksudnya gimana? Yang seperti lambang apa simbolnya yang di customer account. Ini ya. Yang atas, Bu, yang accounting. Yang bagian kiri sama yang bagian bawah tadi yang Ibu tunjuk. Itu kan tadi Ibu bilangnya yang bagian bawah itu display saja, terus yang atasnya itu tadi kan beda gitu kan, Bu, bacanya. Oh, kalau yang ini dia display saja karena ini adalah lambang display, ini juga lambang display. Tetapi dia kan ada lambang bawahnya ini lambang input. Berarti itu yang lambang bawahnya itu mempengaruhi cara membacanya yang di atas itu ya, Bu? Maksudnya display. Apa tan? Iya kayaknya tan. Iya, tapi listnya dulu cekal. Bisa. Iya, sama listnya. Iya.
Jadi bacanya sama ya. Kalau yang seperti ini dia tetap display. Ini adalah lambang display. Yang membedakan adalah kalau ini hanya display saja, alias membacanya, kenapa saya bilang display saja membacanya berbeda, karena ini maksudnya si customer service itu hanya bisa membaca. Tapi kemudian kalau yang di sini, ini sama-sama customer account, si accounting itu juga dapat display. Dia display tentang informasi customer. Tetapi bedanya, display ini itu akan digunakan juga sebagai input untuk account receivable. Karena ada lambang account receivable di bawah ini. Paham bedanya? Paham, Bu. Terima kasih. Ya, oke. Jadi ini ya yang membuat berbeda karena dia ada ininya, ada yang di bawahnya, ada ini namanya apa ya, trapesium ya, ada trapesium di bawahnya. Kalau nggak ada trapesium itu artinya dia nggak bisa ngupdate, nggak bisa ngapa-ngapain, cuma bisa lihat. Tapi kalau di bawahnya ada trapesiumnya berarti dia bisa lihat, dia juga bisa kemudian mengupdate seperti itu. Nanti ke teman-teman mungkin pada suatu saat akan ketemu ini shipping ya. Shipping ini dia nggak bisa lihat, jadi dia cuma menginput. Tahu bedanya? Ya, jadi kalau yang ini dia bisa lihat, nggak bisa nginput, nggak bisa update. Yang ini dia bisa lihat, bisa update. Artinya di sini apa? Ketika ada program shipping ini, bagian gudang itu dia bisa melihat picking ticket. Ini loh daftar barang yang harus kalian ambil dan harus kalian packing. Nah, makanya ada picking tickets, karena bagian warehouse-nya kemudian ngambil barang. Oke, ini tak klik. Ini sudah saya ambil, sudah saya pack, sudah saya ambil barangnya. Saya check out lah di bagian shipping-nya. Nah, kemudian bagian ini barang dikirim ke packing slip dan bill of lading. Nah, bagian shipping itu dia cuma packing slip, input aja packing slip sama bill of lading-nya. Tapi dia nggak lihat ada informasi apapun di situ. Gitu, kira-kira. Tahu bedanya ya, yang ada display-nya. Kalau enggak, kalau kalian simple ya, ini misalnya packing slip dan bill of lading ya, ini cuma tinggal scan gitu aja. Itu input saja. Tapi dia nggak lihat ada display apapun. Karena ada ya bagian seperti itu. Kira-kira seperti itu. Tahu bedanya ya? Oke, jadi ini nanti kalau teman-teman mungkin detailnya di sini. Detailnya di sini, ini gambarnya. Jadi setiap kali kalian membuat flowchart itu selalu diikuti dengan narasi. Nah, kemudian di setiap bagian itu ada yang namanya ancaman dan pengendalian. Nah, ini teman-teman bisa melihat di sini bagaimana sih cara membacanya. Ini adalah satu ya, inaccurate atau invalid master data. Ini ada 11, 12, 13. Ini artinya adalah ancamannya ini. Kemudian 3 ini adalah pengendaliannya. Sementara yang 2 ini ada 21, 22. Jadi ini pengendalian untuk ancaman yang nomor 2. Itu cara baca tabel ini. Ya teman-teman, jadi nanti kalau kalian menemukan satu contoh kasus soal gitu ya, lalu contoh kasus soalnya ini, kemudian, oh perusahaan ini menemukan atau mendapatkan kasus seperti ini, berarti dia akan harus apa sih yang dilakukan kalau ancamannya seperti ini, kita harus melakukan pengendalian seperti apa. Oh, kalau ancamannya misalnya hilangnya data hilang atau rusak, ya sudah kita harus bikin backup and disaster recovery procedure atau membuat backup dan prosedur pemulihan pasca bencana gitu. Nah, ini tabelnya seperti ini. Jadi simple ya teman-teman, kalau kalian menemukan thread-nya apa, kemudian pengendaliannya apa, itu simple. Yang susah adalah menemukan thread-nya. Kalau menentukan pengendalian setelah thread-nya dapat, itu oke lah. Tapi untuk yang paling susah ketika kalian melakukan analisis sistem, itu adalah mengidentifikasi ancaman yang dihadapi. Itu yang susah di situ. Oke, ini ya untuk tabel.
Tapi kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan kemudian bisa ini ya, apa namanya, menginterupsi saya. Nah, ini adalah tadi ya, untuk masing-masing. Saya sales order, kemudian ada apa namanya, rinciannya apa, step by step-nya. Nah, ini ada 5 dan 6. Apa maksudnya segitiga ini? Ini maksudnya adalah ancaman yang ada di take order ini adalah ancaman ke-5 dan ke-6, termasuk dengan pengendalian ke-5 dan ke-6. Ini ancaman yang ke-7, ancaman yang ke-8, 9. Ya, ini juga ancaman yang ke-9. Seperti itu. Ini cara baca yang ada di buku. Kenapa kok ada segitiga-segitiga semacam ini? Ini untuk menunjukkan bahwa pada proses atau pada subproses pengambilan pesanan, penerimaan pesanan, itu ada ancaman ke-5 dan ke-6. Mari kita coba lihat ancaman ke-5 dan ke-6. Ancaman ke-5 dan ke-6. Nah, di sini adalah pesanan yang tidak lengkap, tidak akurat, dan pesanan yang tidak valid. Nah, ini yang dimaksud sebagai ancaman. Jadi, di sales order entry itu ancaman 5 dan 6 itu muncul pada saat kita menerima pesanan. Sementara pesanan 7 dan 8 itu ya piutang tak tertagih, dan kemudian kelebihan apa namanya, kelebihan atau kekurangan inventory itu muncul di proses selanjutnya, yaitu ini ya, approved credit. Persetujuan kredit itu berarti di sini ada ancaman bahwa ada piutang tak tertagih di sini. Nah, berarti karena ada ancaman bahwa pada saat persetujuan kredit itu kita harus melakukan pengendalian untuk mengurangi jumlah piutang tak tertagih. Di antaranya adalah misalnya dengan memeriksa kredensial customer, atau ada limit kredit, atau ada perlu persetujuan tertentu untuk limit tertentu, seperti itu. Nah, kemudian di sini ya, cek inventory availability pada saat pemeriksaan inventory, persediaan. Nah, bisa kelebihan atau kekurangan persediaan. Dan pada saat ini, itu bisa kita kehilangan cost customer di situ. Kenapa? Customer-nya udah pesen, ternyata barangnya kurang. Nggak ada barangnya, kosong. Nah, customer-nya pindah ke perusahaan lain. Begitu. Nah, ini kan potensialnya di sini. Atau kemudian di bagian sini adalah respon to customer inquiries, ya. Jadi kita akan merespon terhadap permintaan atau memberikan respon terhadap permintaan informasi atau penawaran dari pelanggan. Nah, kalau kita lambat merespon, nah kita bisa kehilangan juga pelanggan di sini. Maka ancamannya adalah 9, lost customer, seperti itu. Nah, ini caranya membaca kenapa ada segitiga-segitiga semacam ini. Jadi kalau kalian sudah bisa membaca yang ini, teman-teman akan lebih mudah ya untuk membaca yang lain. Nah, ini adalah salah satu contoh ya untuk mengurangi incomplete tadi, ancaman untuk order yang tidak lengkap. Nah, ini adalah contohnya. Dari sistem informasi untuk mengurangi ancaman-ancaman tadi. Jadi ada misalnya kalau dokumennya belum diisi lengkap, nggak bisa di-save, ya. Kemudian kalau barangnya kurang, begitu dia nggak bisa di-save. Ada pemberitahuan bahwa barangnya nggak ada, gitu ya. Kan lebih awal kita tahu barangnya nggak ada daripada kemudian kita udah pesen nunggu lama ternyata dibilang barangnya kosong. Itu kan lebih tragis ya. Nah, seperti itu. Ini contoh pengendaliannya. Kemudian di sini ini adalah setiap tahapannya ya. Jadi ini untuk mengecek customer credit caranya, salah satu contohnya. Kemudian ini adalah laporan untuk piutang tak tertagih, cadangan piutang tak tertagih di akuntansi kan ada ya. Jadi ini udah yang 1 sampai 30 hari. Kemudian apakah dia nanti akan dimasukkan ke dalam expense atau tidak. Nah, ini kan ada seperti itu. Kemudian ada proses untuk pengecekan persediaan. Di situ ada ini worksheet-nya untuk pengecekan persediaan.
Kemudian ada, nih ya, ini teman-teman sudah tahu ya, ini untuk segitiga untuk melihat ancamannya apa dan pengendaliannya apa. Kemudian, nah ini untuk example-nya, jadi teman-teman bisa melihat contoh-contohnya. Lalu di sini teman-teman bisa melihat apa itu yang dimaksud paving slick, apa itu yang dimaksud dengan bill of lading, ya. Di sini teman-teman bisa melihat di situ untuk contoh-contohnya. Tapi ini kita akan ini pakai yang internasional ya versinya. Nah, jadi teman-teman kalau membaca buku ini lihat dulu dari kasusnya di depan. Ini yang proses untuk cash collection. Nah, ini di sini ada contoh ya untuk electronic fund transfer dan electronic data interchange. Ini ada, kalau yang sekarang ini sudah cenderung terintegrasi ya. Non-integrated data interchange itu adalah perusahaan A, itu kemudian memberikan informasi ke perusahaan B tentang, ini loh saya akan kirim duit sekian. Kemudian perusahaan A akan memberikan instruksi pembayaran. Kemudian nanti kalau sudah dari perusahaan B akan memberikan informasi penerimaan pembayaran. Nah, baru kemudian datanya dicocokkan. Ini kalau teman-teman pakai prosedur transfer yang biasa itu loh teman-teman, yang tidak terintegrasi antara electronic data interchange dan electronic fund transfer. Ini kalau kalian transfer biasa, jadi kemudian kalian transfer, lalu kalian kirim bukti transfer ke penjualnya. Nanti penjualnya akan ngecek bukti transfer kalian, sekaligus ngecek ke akunnya dia duitnya sudah masuk belum sih. Nah, ini yang disebut sebagai non-integrated EDI dan EFT. Nah, bagaimana kalau kemudian financial, ini ya, fund EDI. Nah, ini company A ke company B nggak perlu kirim data lagi. Tapi kemudian dari pengiriman ini otomatis masuk. Ini yang kemudian kalian temukan ketika kalian pembelian online pakai virtual account salah satunya. Jadi begitu kalian transfer itu lalu di data penjualan dia otomatis kalian udah nggak perlu kirim bukti transfernya lagi, perusahaan sudah langsung mengakui bahwa ini udah masuk otomatis. Itu yang dimaksud sebagai FADI ya, yang Financial Electronic Data Interchange ya, seperti itu. Oke, ini yang untuk ini, oke. Itu cara membacanya. Dan informasinya sudah ada di situ, teman-teman. Mungkin ada pertanyaan? Mau bertanya, Bu. Silakan, Jessica. Jadi, Bu, kalau misalnya menentukan ancaman itu, kan tadi udah ada kayak per subbabnya yang shipping, terus yang accounting gitu. Nah, apakah di dalam yang ancamannya itu kita bebas aja menentukannya sesuai dengan apa yang kita hadapi, atau ada dasarnya ya Bu untuk menentukan ancaman? Terima kasih. Ya, dasarnya itu, maksudnya secara teori pondasinya itu yang ada di tabel, Jessica. Tetapi kemudian ketika kita menentukan ancamannya masih ada atau tidak, itu sesuai dengan yang kita hadapi. Begitu. Sesuai dengan kasusnya. Kira-kira paham nggak ya maksud saya? Iya, Bu. Paham. Terima kasih, Bu. Paham maksudnya ya. Karena mungkin ketika kita ketemu di perusahaan, lalu kan ada masalah bla 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 bla, kita melakukan analisis sistem informasi akuntansi, mungkin ancaman-ancaman yang lain itu sudah terkontrol, sudah terkendali, tapi kemudian kita menemukan, oh ancaman A, B, C ini belum terkendali. Nah, ini yang kemudian menjadi fokus kita untuk melakukan perbaikan sistem. Seperti itu, Jessica. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Ada lagi, teman-teman? Nah, untuk yang siklus yang lain relatif sama ya, kalian cara belajarnya seperti itu. Jadi mungkin kalau saya jelaskan nanti akan cenderung lebih ini apa namanya
boring ya, membosankan buat teman-teman. Dan teman-teman juga kemarin saya lihat sudah ada ringkasan materinya, sudah oke. Jadi ini saya hanya untuk konfirmasi saja. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Minggu depan kita usip ya, teman-teman. Nggak ada pertanyaan lagi? Usipnya hanya pengendalian internal dan fraud. Untuk siklus bisnis belum. Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, berarti kita sampai di sini dulu ya, teman-teman. Terima kasih banyak dan tolong dipersiapkan dengan baik. Saya harap teman-teman tetap membaca bukunya, walaupun tadi saya bilang open search engine dan open everything ya. Saya harap teman-teman tetap membaca bukunya, minimal tahu di mana tempatnya untuk informasi tersebut. Oke, gitu saja. Kira-kira soalnya antara 50 sampai 100 ya, teman-teman, untuk soal usipnya. Oke, terima kasih banyak dan sampai jumpa pada saat usip. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Selamat pagi. Terima kasih, Bu. Recording stopped.